Halo anak-anak, jumpa lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan pelajari materi program linier dengan subtopik sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai cara menggambar daerah penyelesaian SPTLDV. Di mana di sini kita ada dua cara yang bisa dipilih. Yang pertama, kita akan menggambar daerah penyelesaiannya adalah merupakan daerah yang diarsir. Atau cara yang kedua, daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir. Daerah penyelesaiannya itu merupakan hasil irisan dari grafik semua pertidaksamaan yang ada dalam sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, mari kita belajar cara menggambarnya. Ada 3 soal, di mana nanti kita akan membahas 2 soal saja. Soal yang pertama, yang A, 3x tambah Y kurang dari sama dengan 6, 5x tambah 4Y kurang dari sama dengan 20, dan XY lebih besar sama dengan 0. Jadi kita akan menggambar 4 pertidaksamaan ini dalam satu koordinat kartesius. Nih ya. Kita akan gunakan cara yang pertama, yaitu daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang diarsir. Nah, tentunya untuk membuat daerah penyelesaian pertidaksamaan, langkah pertama kita akan membuat garisnya dengan tabel titik bantu. Paling tidak kita punya 2 titik. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kita pilih X0 untuk menentukan 1 titik, maka jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Maka titiknya adalah 0,6. Ya, 0,6 di mana ya? 0,6 adalah di sini. Lalu saat Y-nya 0, maka ya, saat Y-nya ini 0, maka X-nya adalah 2. Ya, dengan cara substitusi ya, masih ingat di SMP, sehingga kita peroleh titik 2,0. Nah, dari situ kita gambar garisnya 0,6 dan 2,0. Nah, sudah terlihat garisnya. Nah, di garis itu ada daerah sebelah kiri garis dan daerah sebelah kanan garis. Nah, yang kita butuhkan sebagai daerah penyelesaian yang mana dengan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kita butuh titik uji yang berada di salah satu daerah di sebelah garisnya, apakah yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kita pilih yang paling mudah, titik 0,0. Berarti titik yang ada di sebelah kiri garis. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaannya tadi. Ya, 0,0 sehingga 3 kali 0. 0,0 ini berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. 3 kali 0 tambah 0, apakah lebih kecil sama dengan 6? Nah, ternyata diperoleh pernyataan 0 kurang dari sama dengan 6. Pernyataan ini benar atau salah? Iya, pernyataan ini benar, karena 0 kurang dari 6. Sehingga daerah yang ada 0,0-nya, berarti daerah sebelah kiri, itu merupakan daerah penyelesaian. Dan kita sepakati daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Kita arsir. Nah, lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 0. Kita coba x-nya 0. Ya, kalau ini 0,
maka Y-nya kita peroleh 5. Sehingga kita peroleh titik 0,5. 0,5 ada di sebelah atas. Sekarang ganti Y-nya 0, maka X-nya 4. Sehingga diperoleh titik 4,0. Ya. Dari dua titik ini tadi, kita gambarkan garisnya. Nah, terperoleh garis biru. Nah, di sini juga ada daerah sebelah kiri dan daerah di sebelah kanan garis biru. Ya. Coba kita uji. Di sebelah kiri kita ambil titik 0,0 juga sama, masukkan di pertidaksamaannya tadi, diperoleh 0 kurang dari sama dengan 20. Apakah pernyataan itu benar? Ya, betul. Untuk 0 kurang dari 20 itu pernyataan yang benar. Sehingga daerah yang di sebelah kiri ini adalah daerah yang benar. Karena kesepakatan tadi yang benar diarsir, maka kita arsir. Ya, kita arsir. Ya, berikutnya untuk pertidaksamaan yang ketiga. Yang ini ya, X tidak sama, X lebih besar sama dengan 0. Berarti kita lihat sumbu X. Ya, 0-nya di mana? Oh, di sini. Nah, 0-nya di sini. Kalau sumbu X berarti kiri atau kanan. Nah, padahal di soal kita diminta untuk ya, tanda lebih besar. Kita tarik garisnya dulu ya, yang melewati X0 ini. Ini garis kuning ya, yang membatasi kiri dan kanannya 0. Karena kita pilih yang lebih besar, berarti diarsir yang sebelah sini. Lanjut, pertidaksamaan yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Kita lihat sumbu Y. 0-nya di sini. Kita buat garis horizontal ya, ke kanan. Nah, atas bawah. Kalau Y atas bawah. Karena mintanya Y lebih besar 0, maka kita pilih yang benar adalah yang atas. Ya, karena angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu lebih besar dari 0. Nah, kita sepakati tadi daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Sehingga kita cari irisannya yang semua daerah yang mendapatkan arsiran dari keempat pertidaksamaan. Ya, diperoleh yaitu daerah yang di sini. Nah, di sini ya. Jadi kita memperoleh segi 4 di sini. Nah, itulah daerah penyelesaiannya. Itu untuk cara yang pertama agak ruwet ya. Memang coba kita pakai cara yang kedua. Apakah lebih ruwet atau lebih praktis? Masih dengan soal yang sama. Ya, tapi ketentuannya di sini daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Masih sama caranya, pakai titik bantu. Nah, sampai di situ karena apa? Karena kita gunakan daerah penyelesaiannya yang berbeda. Daerah penyelesaiannya yang bersih. Nah,
Berarti kita mau menguji yang ini ataukah yang di sebelah sana. Ya, kita pakai titik uji ini lagi. Tadi 0,0 itu daerah yang betul. Padahal yang betul itu harus bersih, tidak diapa-apakan. Berarti yang tidak ada 0,0-nya, ya, itu kan daerah sebelah sana. Berarti harus dibuang atau diarsir. Nah, lanjut ke ketidaksamaan yang kedua. Masih sama titik bantunya. Nah, garisnya. Nah, kita mau cek lagi apakah di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Kita ambil titik ujinya lagi 0,0. Ternyata tadi benar juga ya. Nah, yang ada 0,0-nya dibiarkan saja, yang tidak diarsir. Nah, diingat-ingat yang bersih itu yang daerah penyelesaian, sedangkan yang diarsir atau dibuang itu yang salah. Lanjut ke ketidaksamaan yang berikutnya. Ya, ini garis kuning. X lebih besar 0, yang dibutuhkan yang lebih besar. Ya, berarti kita akan mengarsir yang lebih kecil. Karena yang salah. Lalu, ketidaksamaan yang berikutnya. Garis merah ini, Y sama dengan 0. Karena yang dibutuhkan atau yang benar itu yang lebih besar, ya. Yang lebih besar itu berarti ke atas, yang salah berarti ke bawah. Dihilangkan juga. Nah, sudah kelihatan ya lebih jelas ini bahwa yang bersih, yang tidak kena coretan itu adalah daerah penyelesaian. Nah, dari sini kalian bisa membandingkan mana yang lebih jelas untuk caranya, cara 1 atau cara 2, karena saat menggambar manual kita butuh daerah yang bersih. Itu soal yang kedua, saya ambil yang C. X-3 kurang dari sama dengan 3, X plus 2Y lebih besar sama dengan 4, dan Y lebih kecil sama dengan 2. Kita akan gambar dalam satu koordinat kartesius. Masih dengan langkah-langkah yang sama, tapi kita pakai cara 2 yang daerah bersih. Ambil titik bantunya. Untuk X min Y kurang dari sama dengan 3 saat X-nya 0. Y-nya min 3 ya, saat X-nya 0, Y-nya berapa? Supaya jadi 3, berarti min 3. Sehingga titiknya 0, min 3. Sekarang ganti Y-nya yang 0. Maka X-nya 3. Kita peroleh titik 3,0. Oke, kita letakkan di sumbu X dan Y. 0, min 3 di mana ya? Min 3 itu miliknya Y. Berarti kita letakkan di sini. Kemudian 3,0, 3-nya miliknya X. Kita gambar. Nah, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya dari ketidaksamaan ini apakah sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Ya, kiri atas ataukah kanan bawah. Kita ambil titik ujinya yang sama, 0,0 juga. Masukkan ke pertidaksamaannya. Ternyata diperoleh 0 kurang dari sama dengan 3. Betul ya pernyataan ini?
Nah, benar. Berarti yang ada 0,0-nya itu benar. Berarti yang sini benar, yang ini salah. Yang salah kita buang. Lanjut, untuk ketidaksamaan yang kedua, X tambah 2Y kurang lebih besar dari atau sama dengan 4. Saat X-nya 0, Y-nya 2, sehingga peroleh 0,2. Saat Y-nya 0, X-nya 4. Ya, jadi dimasukkan ke sini. Sehingga diperoleh titiknya 4,0. 0,2 itu berarti di 2-nya miliknya Y, kemudian 4-nya miliknya X. Sehingga garisnya, nah garis biru ini. Nah, apakah nanti daerah penyelesaiannya yang kiri bawah ataukah kanan atas? Kita cek. Masih dengan titik uji 0,0 ya di sebelah kirinya. Nah, masukkan 0,0 ternyata 0 lebih besar 4. Itu adalah pernyataan yang salah. Ya, sehingga yang salah kita buang. Yang ada 0,0-nya kita buang. Nah, sekarang pertidaksamaan yang ketiga, yaitu Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, kita gambar garis Y sama dengan 2 dulu, 2-nya di sini ya. Nah, apakah di atas atau di bawahnya garis Y sama dengan 2 karena mintanya yang kurang dari, yang benar itu yang kurang dari, yang salah lebih dari. Berarti yang lebih dari kan yang atas. Nah, yang atas kita hilangkan. Nah, sudah diperoleh segitiga itu sebagai daerah penyelesaian. Gitu.